Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang ke-7 dengan judul Dasar-Dasar untuk Nubuatan dalam program Ini Baru Terang. Saya akan membawakan ringkasan untuk hari per hari untuk memudahkan kita memahami apa inti dari pelajaran Sekolah Sabat untuk satu minggu ini. Pelajaran pada hari Minggu dengan judul Ini Aku, Utuslah Aku. Inti pelajarannya adalah Yesaya melihat tahta kemuliaan Tuhan, kemudian dia membandingkan tahta yang mulia itu dengan dirinya dan dia merasa najis keadaannya. Lalu kemudian bibirnya disentuh dengan bara api yang menyala dan itu pertanda bahwa dia sudah diampuni dan disucikan. Lalu setelah itu dia diutus untuk menjadi juru kabar. Peristiwa ini menggambarkan bahwa orang yang berdosa harus terlebih dahulu diampuni dosanya, disucikan, lalu kemudian dia akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan keselamatan kepada dunia. Apa pesan nubuatan yang terkandung dalam pelajaran di hari Minggu ini? Semua nubuatan itu datangnya dari Tuhan yang kudus, kemudian itu disampaikan oleh para pelayan yang telah disucikan oleh kuasa Tuhan, dan tujuan dari nubuatan yang disampaikan itu adalah untuk menguduskan umat Tuhan. Yesaya, dia tidak menjadi juru bicara Tuhan sebelum dia disucikan oleh kuasa Tuhan secara rohani. Maka kita dapat memahami penyucian dalam kisah ini adalah dasar penting untuk sebuah nubuatan yang akan disampaikan. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Senin, 2 Kerub. Inti pelajaran di hari Senin adalah Adam dan Hawa itu sudah berdosa. Kemudian kepada mereka diberikan janji tentang akan datangnya seorang juru selamat. Akan tetapi mereka diusir dari dalam taman dan mereka dijaga agar tidak memakan buah dari pohon kehidupan. Lalu kemudian Tuhan menempatkan kerub atau dari bahasa syakan artinya mengemahkan untuk menjaga taman agar manusia itu tidak masuk ke dalam taman itu lagi dalam Kejadian 3 ayat 24. Kalau kita melihat ada kesamaan antara kerub yang Tuhan kemahkan di taman untuk menjaga taman itu dengan tabut perjanjian yang ada pada waktu bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan dalam Keluaran 25:18. Kerub itu dikemahkan atau ditempatkan untuk menjaga taman. Sementara tabut perjanjian dia berada di dalam kemah suci, berkemah bersama dengan orang Israel. Dan kedua ini, kerub dan juga tabut perjanjian adalah bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Apa pesan nubuatan yang bisa kita peroleh lewat pelajaran di hari Senin ini? Sejak kejatuhan manusia, Allah telah membuat atau memberikan nubuatan dengan menaruh kerub di pintu masuk ke Taman Eden itu. Tuhan ingin menyampaikan pesan bahwa ia selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Sekalipun umatnya itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan berusaha tetap hadir menemani mereka, menjaga mereka, dan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Dan kerub itu juga adalah pertanda bahwa keadaan akan dipulihkan. Jadi kerub itu yang ada di Taman Eden itu bukan sekedar penjaga, tetapi itu adalah sebuah pesan nubuatan bahwa itu adalah lambang dari rencana besar Tuhan terhadap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita masuk ke pelajaran hari Selasa dengan judul Seperti Bara Api yang Menyala. Inti pelajaran di hari Selasa adalah kerub itu muncul berulang kali dalam perjanjian lama. Ayat-ayatnya saya tampilkan. Terkadang dia dianggap sebagai makhluk hidup atau kemudian simbol. Dia juga dijahit di tirai yang ada di bait suci. Dan kerub juga diperkenalkan sebagai kendaraan Tuhan. Jadi berulang kali kerub itu muncul dalam perjanjian lama. Termasuk juga kerub itu muncul dalam penglihatan Nabi Yehezkiel. Kalau kita baca Yehezkiel 1 ayat yang ke-13, kerub itu tampil sebagai bara api yang menyala. Ada dua hal yang harus kita pahami dalam pelajaran di hari Selasa ini tentang kerub. Kerub itu terikat erat dengan tahta Tuhan. Dan kemudian yang kedua, kerub itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Lalu apa pesan nubuatan yang kita dapat dari pelajaran di hari Selasa ini? Keberadaan dan peran kerub ini memberikan pesan kepada kita bahwa semua makhluk, baik itu manusia ataupun malaikat, sudah selayaknya terikat erat dengan Tuhan. Dan seperti bara api yang menyala itu,
kita selayaknya memantulkan kemuliaan Tuhan. Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Ini fokus pelajaran di hari Selasa. Lalu kemudian fokus pelajaran di hari Rabu dengan judul Tuhan di antara umatnya. Inti pelajaran di hari Rabu adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan itu dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk atas apa yang akan mereka lakukan. Termasuk dalam mendirikan kemah tempat mereka bermalam sebelum melanjutkan perjalanan. Hal itu kita bisa baca dalam Bilangan pasal 2. Posisi kemahnya adalah di bagian timur itu adalah suku Yehuda. Dan suku Yehuda dilambangkan dengan singa. Kemudian mengikuti bersama dengan mereka ada suku Isakar dan Zebulon. Kemudian di selatan itu ada Ruben. Mereka dilambangkan sebagai anak sulung atau manusia, wajah manusia. Dan mengikuti dengan mereka ada Simeon dan juga Gad. Di sebelah barat itu ada Efraim. Lambang mereka adalah lembu. Dan mengikuti bersama dengan mereka adalah Manasye dan juga Benyamin. Kemudian di sebelah utara ada suku Dan. Lambang mereka adalah ular kalau kita baca dalam Kejadian 49. Tapi menurut tradisi kerabian, lambang yang diberikan kepada mereka adalah Raja Wali. Untuk menghindari makna negatif dari ular. Dan suku yang mengikuti mereka adalah ada Asyer dan juga Naftali. Kalau kita menyelidiki Alkitab, kita akan paham bahwa ini bukan sekedar tata letak. Penempatan kemah para suku di Israel itu mengandung pesan nubuatan. Kalau kita membaca kitab pasal Wahyu 21 ayat 12, 13, dan 22, maka kita akan menemukan pola yang sama dengan kota suci atau Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Kota suci itu memiliki 12 gerbang katanya dalam Wahyu pasal 21. 3 di setiap sisi, seperti susunan perkemahan bangsa Israel yang berada 3 di satu sisi dari arah mata angin. Dan di tengah-tengah perkemahan itu ada bait suci. Sama juga dengan Wahyu pasal 21. Di sana Tuhanlah sebagai bait sucinya. Karena memang kemah suci di perkemahan bangsa Israel adalah wujud hadirnya Tuhan. Apa pesan nubuatan yang bisa kita dapat dari pelajaran di hari Rabu ini? Struktur kemah umat Tuhan, bangsa Israel, dan yang di tengah-tengahnya ada kemah suci, itu menjadi pesan atau nubuatan tentang rencana Tuhan yang besar. Apa makna nubuatan yang terkandung di dalamnya? Bahwa struktur kemah itu yang Tuhan perintahkan tata letaknya itu menyatakan bahwa kelak manusia akan tinggal bersama dengan Tuhan di dunia baru, di Yerusalem baru yang Tuhan sudah sediakan. Keadaan akan dipulihkan. Jadi tata letak itu mengandung makna nubuatan karena kesamaan letaknya dengan apa yang Tuhan sediakan di dunia baru. Lalu kemudian pelajaran hari Kamis, kejatuhan Lucifer. Inti dari pelajaran di hari Kamis ini adalah Lucifer itu dulunya adalah meterai kesempurnaan. Kerub yang diurapi untuk menudungi dan itu sangat dekat dengan tahta Tuhan. Tugasnya seharusnya adalah menyatakan kemuliaan Tuhan kepada alam semesta. Akan tetapi yang terjadi adalah Lucifer berfokus kepada dirinya. Gantinya dia melayani Sang Pencipta. Mari kita lihat perbedaan Lucifer yang dideskripsikan dalam Yeskel 28 dan Yesaya 14 dengan umat yang ditebus yang dijelaskan dalam Wahyu pasal 14. Lucifer meninggikan diri, sementara umat yang ditebus meninggikan anak domba, yaitu Yesus. Lucifer ingin disembah, sementara umat yang ditebus menyembah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Lucifer dibuang karena sombong, sementara umat yang ditebus diangkat karena kerendahan hati dan kesetiaan. Lucifer menodai sorga, sementara umat yang ditebus tidak mencemarkan diri dan tidak bercela. Lucifer mengikuti kehendak sendiri, sementara umat yang ditebus mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Lucifer menolak otoritas Allah, sementara umat yang ditebus memelihara hukum Allah dan beriman kepada Yesus. Lalu ada apa pesan nubuatan yang terkandung di dalam pelajaran hari Kamis ini? Konflik antara Tuhan dan Lucifer, baik dan jahat, adalah inti dari pekabaran yang ada dalam nubuatan yang disampaikan. Jadi nubuatan bukan hanya tentang mengungkap masa depan, akan tetapi tentang memahami rencana keselamatan yang Tuhan sudah rancang sejak konflik itu bahkan belum terjadi. Maka nubuatan itu adalah pesan agar kita kembali menyembah, taat, dan juga beriman kepada Yesus. Sehingga kita akan menang dari konflik alam semesta yang sedang terjadi ini, tapi kelak akan berakhir. Inilah
ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat untuk 1 minggu ini semoga menolong Anda memahami inti dari pelajaran ini sehingga menjadi berkat bagi kehidupan kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.